Oke kok. Oke. Satu yang apa namanya yang menarik adalah informasi yang kita peroleh soal lawyer yang menangani kasus yang awalnya menangani korban, kemudian akhirnya berpindah arah gitu kok. Itu gimana kok melihatnya? Wah, itu sangat menarik sekali ya. Jadi ini orang sebenarnya awalnya ini bukan lawyer, tapi dia adalah Markus, maklar kasus awalnya. Kenapa saya bilang bukan lawyer? Awalnya ini dia nggak punya kartu lawyer, nggak pernah ada surat pengangkatan, nggak pernah ikut PKPA, nggak pernah ikut OPA awalnya, ya kan? Tapi dia sudah beracara. Jadi dia sudah ngambilin surat kuasa terhadap orang, dia sudah apa tuh ya yang namanya melakukan bantuin first travel, dia bilang saya kuasa hukum first travel, ya kan, sudah terima surat kuasa di situ. Nah, tapi dia belum punya legalitas advokat. Nah, disinilah sebenarnya pemerintah itu sangat berantakan. Jadi kalau dalam teorinya dia bilang dia menginginkan advokat itu single bar, satu organisasi, tapi nyatanya setiap hari Menkumham itu masih menerbitkan izin OA, izin organisasi advokat tuh dia kasih SK-nya. Lah bagaimana bisa single bar, ya kan? Nah, timbullah celah bagi Markus ini, ya kan, untuk dia bertumbuh dan berkembang. Dan inilah yang terjadi, masyarakat itu sudah jatuh ketimpa tangga. Oke, sosok yang kita omongin ini siapa sih sebenarnya kok? Sosok yang kita bicarakan ini sebenarnya Natalia Rusli, itu dia sudah sangat terkenal, ya. Natalia Rusli yang menjadi kuasa hukum korban Raja Sabta. Iya. Dalam perkara mahkota. Betul. Jadi dia kuasa hukum Raja Sabta dalam perkara mahkota, ya kan. Tetapi dia juga punya beberapa klien, ya contoh Buka Prina, Andik, Susanto. Itu klien dia sebagai korban yang melawan mahkota. Dia ambil dua-duanya kuasanya di situ. Hebat gitu loh. Jadi kan istilahnya sapu jagat. Wow. Kan kode etik profesi di advokat kan jelas kok ya. Artinya ini di satu sisi lu menjadi kuasa hukum dari korban, tapi di sisi lain lu menjadi kuasa hukum dari pihak gitu yang dilawan oleh korban. Betul. Gitu. Itu dalam undang-undang advokat gitu kok ya. Dalam undang-undang advokat itu nggak boleh. Nggak tapi boleh. Tidak ada sanksi pidananya, Pak. Yang ada ini hanya etik. Makanya itulah saya laporkan ke waktu itu kan dia ada di organisasi advokat KAI ini, Kongres Advokat Indonesia. Saya adukan sidang etik. Ketika saya adukan sidang etik di sini, ya kan, bahkan bukan hanya masalah dia di dua kaki, ternyata ijazah sarjana hukumnya aja tuh tidak terdaftar dikti. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang advokat? Nah, itu dia. Jadi berdasarkan Permendikbud Dikti di sini kan ditulis sini oleh KAI, menimbang serta memperhatikan peraturan Menristek Dikti nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah. Jadi ijazah itu di pasal 5 itu tertera bahwa itu wajib. Ijazah itu wajib. Ya kan? Terdaftar dikti dan nomor ijazahnya itu sesuai dengan penomoran yang dikasih oleh dikti. Harus itu. Ya kan? Jadi ibarat kok, ya kan, orang bikin paspor, dikasih paspor serupa dengan paspor asli, tetapi tidak terdaftar. Apakah paspor itu resmi jadinya? Apakah bisa digunakan kalau nggak terdaftar di imigrasi? Nah, alasan dari Natalia Rusli, gue nggak mau tahu. Pertanyaannya gini kok, organisasi advokat yang mana yang memberikan lisensi kepada dia? Yang memberikan lisensi itu awal-awal adalah Pradin. Pradin. Ya kan, jadi Pradin memberikan itu, dia bilang saya nggak tahu ijazahnya nggak asli katanya, saya nggak pernah ngecek, nggak pernah dicek. Jadi orang itu bener kuliah atau nggak pernah dicek, terdaftar dikti apa nggak dia nggak ngecek. Nah, akhirnya ketika di KAI di sidang etik, pertama di Pradin dia di sidang etik, keluar hasilnya, dia keluar dulu sebelum sidang jalan, mengundurkan diri. Karena mengundurkan diri, Pradin bilang, saya nggak bisa kasih keputusan, belum dimulai sidang, dia udah mengundurkan diri, belum saya periksa kok. Saya kan nggak tahu nih benar atau salah, karena belum diperiksa, dia mengundurkan diri. Pindahlah dia KAI. Di KAI saya sidang di sini, saya ajukan laporan di sidang. Dan hasil putusannya adalah menerima pengaduan saya nih dari pengadu, mengadili dan menjatuhkan saksi kepada teradu.
Yaitu sanksinya mencabut kartu advokat teradu dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak putusan dibacakan. Dicabut kartu advokatnya. Oke. Oleh ini KAI. sudah hukuman yang paling tinggi. Karena sudah dicabut istilahnya. Lu anggota tapi saya cabut. Nah, ketika dia mengetahui ada ini, dia juga mengajukan surat pengunduran diri dari KAI. Jadi di bawahnya itu tanggal berapa kok? Dia bilang menerima pengunduran diri. Ini tanggal 29 Maret 2022. Oke. Jadi Maret 2022 dia dicabut sebagai advokat. Oke. Jadi kalau itu masih single bar, saat ini seharusnya Natalia Rusli sudah bukan advokat. Tidak bisa beracara. Tidak bisa, seharusnya. Pertanyaannya kok, saya tahu bahwa Koko itu digugat. Betul. Oleh beliau, Natalia Rusli gitu dalam kasus mahkota, pencemaran nama baik dan sebagainya gitu. Ini gimana? Dia kalau sesuai dengan putusan KAI, harusnya dia bukan lagi tidak punya tidak punya lisensi untuk beracara seperti itu. Tapi dia menjadi salah satu pengacara dari mahkota untuk melakukan gugatan terhadap Koko. Gimana kok? Nah itu dia, makanya ketika kemarin itu saya digugat, datang panggilan sidang saya cuekin aja. Kenapa? Yang menggugat saya itu tidak punya legal standing. Jadi saya cuma tinggal tunggu aja biar dia sidang sampai eksepsi, ya kan? Nanti saya akan ngajuin surat bahwa legal standing dia nggak ada. Bagaimana seseorang itu membuat gugatan, tapi dia nggak punya legal standing? Itu harusnya gugur demi hukum. Setiap yang dia bikin itu seharusnya batal demi hukum. Ya kan? Bukan hanya dia nggak punya kartu advokat loh Pak, tetapi ijazah sarjana hukumnya dia tidak terdaftar dikti. Sehingga dia tidak punya legalitas paling utama untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Di situ membuat surat gugatan, menerima kuasa. Orang sarjana hukum aja bukan kok. Jadi kalau hakim memutuskan melanjutkan sidang itu, berarti hakim sudah melakukan malpraktek atau peradilan sesat. Jadi kasar ngomong, ada hakim di situ, tapi hakim itu nggak pernah sekolah hukum, bukan SH. Nggak punya kartu hakim dia, nggak punya kartu anggota hakim, nggak terdaftar. Boleh nggak dia mengadili? Ya kan? Jadi kalau hakim masih melanjutkan, itu hakim saya tinggal laporin ke KAI, selesai riwayatnya. Jadi semua kuasa sebenarnya yang dibikin oleh Natalia Rusli batal demi hukum. Batal demi hukum kok. Itu aja. Saya cukup memberikan ini sama bukti yang KAI sama bukti ijazah dia sarjana hukumnya ini tidak terdaftar dikti. Cukup dua ini saja. Itu seharusnya sudah batal demi hukum. Nah ini ada surat dari Menristek Dikti, Pak. Di sini dinyatakan bahwa ijazah Natalia Rusli tidak terdaftar dikti. Ya kan? Dan ini salah satu menjadi bukti laporan terhadap yang bersangkutan di Polres Jakarta Barat. Betul. Jadi dia mengaku dia adalah SH, MH di kartu nama. MH itu berarti seharusnya sudah lulus. Iya kan? Saya full di Dikti, kalau S1-nya nggak ada riwayat, S2-nya ada di Unpam. Tapi dia belum lulus di sini. Tulisannya drop out. DO, mengundurkan diri. Jadi dia tuh bukan MH. Nah, di Polres Jakarta Barat prosesnya itu sejauh mana kok? Polres Jakarta Barat ini si orang yang bersangkutan ini Pak, sudah dijadikan tersangka. Ini ada surat penetapan tersangkanya ini nomor B377/3/2002 Satreskrim. Ini tanggal surat penetapan tersangka nih. Tanggal 15 Maret? Iya, ditandatangani oleh Kasat. Nah Kasat yang sama inilah yang ketika diadukan dia memberikan perintah untuk menyatroni si korban. Hebat sekali di situ. Jadi ini ada satu orang, Kasat bilang, si korban laporin lu salah, ya kan? Besokannya si Kasat itu memaksakan kepada si korban untuk terima ganti rugi, sana lu damai aja. Orangnya kagak mau kok, maunya proses lanjut. Disinilah patut diduga mungkin atasan penyidik ini ya kan, diiming-imingin, udah lu bantuin gua kalau damai ya, nanti saya kasih deh. Gitu. Ya kan nggak bisa begitu, polisi itu kan tugasnya bukan maklar kasus. Ya, jadi ini Unpam itu kemarin sempat saya somasi kok. Saya somasi, akhirnya si Natalia Rusli mau disidang di Unpam. Akhirnya dia mengundurkan diri. Terkait gelar MH-nya. Terkait gelar MH. Bagaimana seseorang bisa mengambil kuliah S2, tapi ijazah S1-nya tidak punya legal standing. Akhirnya dekan udah bilang sama saya, udah saya
iniin, nanti saya mau keluarin kalau memang nggak terdaftar dikti, kata dia kan. Saya bilang nih sudah ada suratnya ini. Nah, Natalia Rusli tahu nih mau dikeluarin, ya kan. Jadi daripada dia keluar tidak dengan hormat, dia mengundurkan diri lagi. Baik. Di situ, ya. Jadi ini orang bukan SHMH di situ. Nah, dalam prakteknya kok ini yang dia lakukan nih. Jadi dia bikin surat, kalau dilihat ini perjanjian jasa hukum antara klien sama Natalia Rusli. Tanggal di sini adalah tanggal, kalau dilihat April nih di sini. Tanggal surat ini April dibikin, ya, perjanjian jasa hukumnya. Jadi dibikin 8 Mei tuh di atas tuh. 8 Mei dibikin. 8 Mei 2020. Betul, 8 Mei 2020. Di mana 8 Mei ini si Natalia Rusli ini belum menjadi advokat karena dia baru disumpah di pengadilan tinggi itu di bulan September. Ya, jadi kita nih ngasih bukti-bukti valid loh. Iya, iya. Jadi ini polisi ini kadang ya, kalau terhadap kriminal kelas teri itu cepat. Yang kayak gini gak usah diajarin. Dia cari sendiri, langsung dia tersangkain, dia periksa, dia tahan. Tapi kepada yang kelas atas, kayak anak SD gitu loh. Mesti kita yang cariin juga buktinya buat mereka. Ini kan lucu kalau kayak gini. Nah, ini kalau engkau lihat di sini, ini bulan September ini sumpah dia. Jadi seseorang itu bikin surat kuasa, ini Sumpah surat di kuasa Peradin. ini, Sumpah di Peradin ini kok ya? iya, Oke. di pengadilan tinggi. Yang jumpah pengadilan tinggi, tapi atas Ya. pengangkatan Peradin. Ya. Ya, jadi kalau dilihat di sini, ya kan, dia bikin surat ini Mei sebelum dia disumpah September. Jadi dia belum advokat. Tapi kalau dilihat di surat ini kok, bacanya jelas, Natalia Rusli adalah advokat. Ya. Dia tulis diri dia adalah advokat. Dan pasal ketiga ini ditulis di sini bahwa, ya kan, jadi ini bukti valid sebenarnya kita udah kasih ke polisian. Dibilang, pihak pertama berkewajiban memberi uang jasa advokat kepada pihak kedua. Jadi dia udah tahu uang jasa yang diberikan adalah uang jasa sebagai advokat, Iya. bukan sebagai pendamping. Senilai sekian. Sudah dibayarkan oleh si korban. Ternyata dia bukan advokat. Harusnya kan ini kena palsu. Iya. Pemalsuan, penipuan. Nah, bukti surat inilah yang dinamakan, Pak, yang dinamakan bukti surat. Pasal 184. Kenapa? Ini surat asli di atas materai ada tanda tangan Natalia Rusli. Ya, jadi bukti surat seperti ini nih sebenarnya harusnya sudah diterima oleh pihak kepolisian. Ini bukti surat, ini dia nggak terdaftar dikti, ini bukti surat. Jadi sesusah apa polisi itu sudah menetapkan tersangka, tapi sampai sekarang malah nggak mau periksa tersangka. Oke, pasal apa saja kok yang kita adukan ke yang bersangkutan? Yang Kalau diadukan oleh Natalia LG? Rusli ini udah pasti 372, 378. 378. Penggelapan atau penipuan. Oke. Ya, jadi alasan dia itu, saya bukan salah saya dong, ijazah saya nggak terdaftar. Yang mestinya daftarin kan pihak kampus. Ya kan orang nggak bisa ngomong begitu. Oke. Sekarang gini kok, saya ngurus paspor, saya datang ngantri, saya kasih ke orang di situ, ya kan. Terus tiba-tiba sudah saya kasih uangnya itu, tiba-tiba saya dapat paspornya nggak terdaftar. Sebagai warga negara ketika mengetahui paspor tidak terdaftar, apa yang dia harusnya lakukan? Kalau memang dia merasa dia korban pemalsuan atau penipuan, dia laporin dong mestinya si oknumnya itu. Ini kan juga sama. Kalau dia bilang, saya nggak tahu nih, mestinya dia laporin lah si oknum universitasnya itu dong. Kenapa kamu kasih saya ini nggak terdaftar? Padahal saya sekolah, saya beruang sekolah harusnya kan. Terus yang kedua yang dia harus lakukan adalah dia harusnya ke dikti. Ya kan dia urus. Sama kalau kita dapat paspornya ternyata palsu, kita datang lagi dong ke imigrasi. Pak, ini saya udah kasih surat-surat ini. Ini buktinya penerimaan, ini surat-surat saya lagi. Tolong Pak, ini supaya paspor saya dikasih. Bener nggak kok? Kalau kita ke sana udah kasih surat, misalnya kopi KTP, kopi KK, biasanya kan ada persyaratan tuh untuk bikin paspor kan, surat keterangan baik. Ya tinggal bikin lagi. Terus tinggal daftarin lagi toh ke imigrasi sampai keluar paspor asli. Yang dipakai ini paspor asli. Tapi Natalia Rusli ini sudah mengetahui ijazah dia palsu, dia udah tahu. Kenapa sudah disidang di Peradin, sudah disidang di KAI, nggak mungkin dong dia nggak tahu, nggak terdaftar. Tapi dia masih ngotot pakai lagi daftar kuliah S2. Ya kan dia udah tahu loh nggak terdaftar, harusnya terdaftar. Berarti ada nggak kesengajaan dari dia untuk menggunakan surat
palsu. Oke. Oke. Itu. Oke. Yang nggak kalah menariknya sebenarnya gini kok. Udah ditetapkan sebagai tersangka tapi nggak diperiksa-periksa. Itu menarik sebenarnya, menarik dalam artian ada apa gitu. Pasti ada something di sana gitu kan. Apakah karena dia itu kuasa hukum dari orang yang punya kuasa gitu. Orang yang punya kuasa gitu dalam kasus mahkota, atau kan ada persoalan lain, atau memang sudah biasa mereka para pihak dan oknum ini quote and quote itu kong kali kong seperti itu kok. Gimana kok? Jadi para jenderal polisi itu takut sama Natalia Rusli. Jadi kalau dibilang Kapolri itu Listio Sigit, sebenarnya Kapolri nyatanya itu Natalia Rusli. Aduh. Kenapa saya bilang seperti itu? Natalia Rusli itu punya banyak rekaman suapnya polisi-polisi. Jadi waktu itu pun ada seorang jenderal namanya Edison Sitorus itu mereferensikan kasus ke Natali, ditipu juga. Nah Edison ini sampai klien ini melaporkan si Natalia Rusli di Polres Selatan. Itu bisa mandek. Saya bingung kenapa, saya tanya. Natalia Rusli bikin aduan kemana-mana dan banyak backingan jenderal nelfonin. Jadi penyidiknya itu pusing dan takut. Makanya saya bilang, kalau kita ngomong jenderal polisi itu bukan Kapolri, bukan Listio Sigit, Natalia Rusli. Pada takut mereka sama Natalia Rusli. Ya kan Kasat aja hari ini netapin tersangka, besoknya korban dia sikat lagi. Kasat loh. Udah tahu nih dia diperiksa oleh Kadif Propam atas perintah TB1. Sudah tahu. Masih dia nggak pusingin TB1. Dia bilang siapa itu Listio Sigit. Gua lebih takut sama Natalia Rusli. Disikat korbannya sama dia. Jadi ini kok. Ya karena saya punya beberapa rekaman Natalia Rusli yang sedang berbicara sama polisi-polisi direkam sama dia dikasih ke saya. Jadi saya ada rekamannya. Rekaman itu sudah Koko sampaikan ke pihak Polri dalam kasus aduan yang di Polres Jakarta Barat dan itu enggak? Atau kasus terpisah? Sudah saya infokan ke Karawasidik juga. Oke. Jadi ada Karawasidik, Iwan. Jadi Natalia Rusli ini sekarang mau manuver. Dia sudah ditetapkan tersangka melalui gelar perkara. Mau disuruh gelar perkara lagi biar dihentikan. Gini kok. Hebat itu orang. Koko tadi bilang the real Kapolri is Natalia Rusli gitu. Tapi kan nggak mungkin dong the real Kapolri itu ditetapkan sebagai tersangka kan. Tapi faktanya kan dia ditetapkan sebagai tersangka kok. Penetapan tersangka itu adakah hanya semacam gimmick atau apa Koko melihat? Jadi gini, awal dia ditetapkan tersangka itu, dia tuh terlalu angkuh. Dia merasa orang biasa nggak mungkin netapin dia sebagai tersangka. Nah si Kasatnya ini pun sama Kanit sama penyidik nggak tahu sebenarnya awalnya Natalia Rusli itu di belakangnya siapa. Karena ketika proses lidik dan sidik, Natalia Rusli nggak mau datang, dia cuekin polisi, dianggap remeh. Dipanggil dia nggak mau datang, bodo amat. Polisi kesel dong awalnya, dinaikin lah dia sidik. Terus sidik dia cuma datang asal-asalan begitu kan, dinaikin lah tersangka. Ini penyidik-penyidik yang tidak tahu bahwa the real Kapolri dia nggak tahu. Gitu. Iya, jadi dia nggak tahu the real Kapolri di Indonesia itu adalah mafia hukum, mafia kasus. Itu the real Soekarno-Hatta ada banyak. Itu Kapolri di atas Kapolri, Pak. Statementnya kok Alvin ini bisa menyinggung Kapolri loh kok. Saya bicara fakta, Pak. Kalau seorang Kapolri sejati memerintahkan kepada anak buah, apakah anak buahnya tidak akan nurut? Kalau anak buahnya nggak nurut, apakah sulit bagi Kapolri bilang saya pecat kamu tidak dengan hormat? Tapi Kapolri tidak melakukan itu, ya kan? Yang ada si anak buahnya ini masih berani sikat si korban setelah dilaporin oleh Propam. Kan itu menunjukkan bahwa si orang ini lebih takut kepada Natalia Rusli dibanding takut sama Pak Listio Sigit. Itu yang saya lihat, Pak. Dia sudah tahu loh. Dia bilang, Pak, penyidiknya itu bawanya Kasat, itu telepon klien saya. Ibu tahu nggak saya sama Propam itu sudah diperlakukan kayak penjahat, Bu. Kok tega, Bu, gini, ya kan? Dia sudah tahu dan soalnya klien saya udah dibilang, Pak, ini Pak Kadif Propam ini bergerak karena lawyer saya ini sudah komunikasi sama Polri dan Kapolri itu minta supaya diluruskan, diproses. Dia udah tahu dan dia pasti ngomong dong ke atasannya dong. Penyidik ngomong ke Kanit, Kanit ngomong ke Kasat, Kasat ngomong dong ke Kapolres dong. Tahu nih mereka, geger kok di situ Pak, diseret Pak itu orang. Gimana kagak geger? Terus ada satu kasus lagi yang tadi mandek langsung penyidik kan telepon, minta langsung BAP. Kan berarti ada something kan? Tapi nggak lama kemudian ketika muncul, karena gini Pak ya, satu hal lagi, kenapa saya bilang seperti itu? Saya ada rekaman Kanit, kasus yang lain. Kanit itu bilang, Pak, Bapak kalau lapor ke Propam percuma Pak.
Ini kanit lain bilang, kenapa saya bilang percuma? Di sana itu kami cuma diperes, kami kasih duit juga mandek lagi, Pak. Jadi jangan dipikir propam itu kerjanya beda dengan penyidik. Penyidik meres penjahat, propam meres si polisi. Dengan dikasih duit, mandek sudah. enggak. Maksud saya gini kok, dengan alur apa namanya berpikir yang Koko sampaikan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu. Mafia dong ini kok. Saya ada rekamannya, Pak. Iya, mafia dong ini Iya, kok. kalau mau ditindaklanjutin kanitnya itu cuma dimutasi, Pak. Yang ngomong kayak gitu saya udah mediain. Dia bilang kalau kamu prapit kita nggak takut, cuma kita tuh harus bayar ke Kabitkum kata dia. Cuma harus bayar doang. Kalau lu nggak bantuin gue bayar, gue kelawan lu, gue minta sama lawan lu. Dia ngomong gitu sama saya. Ada rekamannya, Pak. Ini Jadi instansi-instansi situ cuma ini kanit, dia udah tahu kanit mainnya kotor. Bodoh amat katanya. Sampai ke gua aja lu dihajar juga sama dia, kasih duit ya 86. Ya kan apalagi sesama polisi. Misalnya deh, kita nggak usah jauh-jauh. Yang dilaporin AKBP kemarin, yang periksa aja di bawahnya AKBP, Pak. Apa berani? Ini AKBP aktif misalnya. Apalagi sempat waktu itu saya laporin Jenderal Bintang 1. Ya kan? Itu yang periksa aja juga bingung. Ini nanti tim siapa yang periksa ya? Udah gabungan aja deh kata dia. Pada ketakutan, Pak. Yang dilaporin lebih tinggi di jabatannya daripada kanitnya dia. Iya. Di situ itu dilemanya di situ, Pak. Oke. Dan juga apakah ini polisi itu sekarang letting-lettingan? Misalnya ini sekarang lettingnya Listio Sigit. Kalau Bapak lihat yang seleting sama dia pada naik tuh. Gerbongnya. Gerbong-gerbongnya. Ya kan, nah, ada gerbong yang nggak suka, Pak. Yang merasa mungkin sorry ya, lebih senior kok saya dilengkapi di situ. Sehingga dia juga punya kekuatan. Jadi Pak, di situ tuh ada blok-blokan juga sebenarnya di kepolisian. Oh saya bloknya Idam, oh saya bloknya Listio, oh saya bloknya siapa gitu yang Kapolri sebelumnya. Itu ada strongholdnya mereka. Jadi mereka tuh masih menghormati istilahnya pucuk pimpinan yang lama di situ. Sehingga disinilah mereka biasa bentrok bentrok posisi, Pak. Oke. Kok kita paham siapa sebenarnya dari tadi kan kita ngomong baik itu di kasus mahkota investasi bodong maupun di kasus penipuan ijazah. Itu ada satu nama yang kita anggap punya apa namanya sebagai sosok sentral gitu. Namanya itu Maria Rusli itu tadi ya. Natalia Rusli. Oke. Natalia Rusli itu. Dengan situasi, dengan kondisi yang ada saat ini, Koko masih optimis nggak sih bahwa kasus yang ada di Polri, kasus yang Koko advokasi gitu, masih optimis nggak sih bisa jalan sesuai dengan keinginan, rasa keadilan korban-korban atau klien-kliennya Koko? Itu gimana sih, Koko? Jadi gini ya Pak ya, kalau nanya saya optimis atau enggak, saya balikin aja ke nanya Bapak Presiden sebagai atasannya dari Kapolri nih. Jadi gini, Kapolri itu kan yang melantik presiden. Benar. Dia yang tahu bahwa ini cocok atau enggak. Benar. Pertanyaan saya, apakah Bapak Kapolri confident Listio Sigit bisa menyelesaikan kasus-kasus pidana di Indonesia? Jawaban saya tidak. Kenapa saya bilang Bapak Presiden saja tidak optimis? Bapak Presiden itu ngomong tentang mafia tanah itu sudah 3 kali, Pak. Saya sudah lihat tuh di TV 3 kali. Dia ngomong ke Listio, tolong ini mafia tanah diberesin, tolong. Presiden loh, pimpinan yang ngomong sampai 3 kali, Bos. Sorry ya, kalau saya di LQ ngomong sama rekanan saya, nggak usah 3 kali. Sekali besoknya kedua kali lu gituin, gue mutasi, gue pindahin tempat, atau kalau itu parah, Pak, saya cut langsung. Saya terminasi. Ini adalah Bapak Presiden seorang yang bijak. 3 kali ngomong. Akhirnya yang keempat kali dia tetap kan bilang, ini mafia tanah. Masih tuh 2 hari yang lalu dia ngomong. Tapi udah nggak ke Kapolri. Ngomongnya ke Mahfud, Menko. Terus Menko bilang ya udah kita akan bentuk ya antara KPK Kejaksaan. Kalau saya lihat di situ kagak ada sama sekali tuh disebut kepolisian. Akhirnya yang lucunya Pak, besoknya saya lihat di berita di kepolisian. Gatot itu dari Kadif Humas Mabes dia bilang, kami siap membantu. Lu kagak disuruh, Bos. Itu harusnya, ya kan, sorry ya. Harusnya itu orang malu kalau kayak gitu. Misalnya, sorry nih, Bapak tukang sapu, ya kan, saya lihat ini
Udah saya ngomong, Pak, tolong dong kerja ini disapu dulu, jadi pagi-pagi bersih. 2 kali, 3 kali. Berikutnya saya udah ngomong sama Bapak. Bukan saya suruh lagi tukang sapu, supir nih misalnya saya bilang, ini ada Pak Supir. Pak Supir, tolong kamu sapuin deh itu. Malu nggak mestinya si tukang sapu ini? Malu. Oke, dengan kondisi gini presiden seharusnya seperti apa kok? Presiden ini kalau menurut saya dia dilema, Bos Malakama. Ya kita Enggak, tahu. maksud saya presiden harus bersikap apa terhadap tubuh Polri gitu, atau terhadap pemimpin Polri, terhadap situasi yang seperti kita obrolin tadi. Kalau presiden yang bijak dan yang tanggap peka terhadap masyarakat, simple Pak. Dia berikan deadline. Pak Kapolri, saya berikan kamu deadline, misalnya sebulan, 2 bulan, untuk bersihkan mafia. Nih ada mafianya A, B, C, D, E. Kasih tahu tugas. Lihat dijalanin nggak? Dalam waktu 2 bulan misalnya atau batas waktu tertentu tidak dijalanin, copot. Saya simpel begitu, bener dong. Kalau kita cuma nggak kasih waktu tertentu, terserah dia mau berapa lama, ya nggak akan selesai-selesai. Jadi namanya kita ngasih tugas, itu sebagai seorang pimpinan, harus sertai batas waktu, Pak. Dan kalau memang tidak mampu, ya kan seorang manajemen yang baik, manajer, kita itu, alat kita, manajer itu sebenarnya 5, Pak. Hiring, ya kan, training, motivating, promoting, sama yang terakhir, terminating kalau memang nggak bisa. Itu alatnya dari seorang pemimpin. Jadi kalau dia bisa motivating, orangnya bisa bergerak, atau kalau misalnya dia nggak bergerak, terus kita kasih disciplinary di situ kan, itu yang harus dilakukan. Kalau memang sudah tidak bisa, terakhir ini harus wajib, harus berani seorang pemimpin itu harus berani mengambil kepentingan demi masyarakat, Pak. Kalau nggak masyarakat yang akan terus jadi korban. Oke kok. Kita kembali ke kasus mahkota kok. Supaya kita tidak terlalu jauh kok. Jadi kita mendapat informasi gugatan terhadap Elki gitu maupun Pak Alwi ya, Pak Alwi namanya kok ya. Iya, Pak Alwi. Pak Alwi, korban invasi bodong juga. Itu sempat dalam proses gugatan perdata ya kok ya. Gugatan perdata. Iya. Itu sempat dibatalkan katanya. Iya. Mau dicabut Iya. gugatan itu. Iya. Kemudian tiba-tiba pencabutan gugatan itu dibatalkan kembali gitu. Itu ada dinamika apa sih di situ kok? Jadi gini Pak, ya kan, kalau secara hukumnya itu gugatan tuh bisa saya bilang gugatan mandul. Secara gugatan itu harus memenuhi 2 syarat, formil sama material. Formil contoh yang gugat aja, kalau yang gugat aja bukan lawyer, berarti itu sudah batal demi hukum. Kedua, nama aja yang dia tulis salah. Ya misalnya mau gugat Pak Joko Widodo, saya panggil situ Joko Susilo, ya nggak mungkin Joko Widodonya ya hadir. Salah alamat. Salah alamat, teror persona. Ya kita nggak heran karena ijazah sarjana hukumnya dia kan nggak terdaftar. Nah yang kedua, syarat material Pak, syarat material itu dia harus buktiin rugi apa dia 200 miliar. Kalau dia nggak bisa buktiin perincian dari 200 miliar itu nggak akan dikabulkan oleh hakim. Jadi nggak bisa seseorang tiba-tiba, wah kamu menghina saya, nama saya dirugikan 1 triliun bayar kamu, nggak bisa. Nah dia melakukan itu Pak hanya untuk intimidasi. Jadi dia lakukan sebagai intimidasi, terus pihak mahkota datang ke saya, tuh lu daripada gue serang balik, lu damai aja. Nah saya bukan tipe pengecut. Itu kan masih insinuasi kita gitu. Artinya itu disampaikan langsung nggak gitu? Disampaikan langsung ke saya. Jadi saya ini secara offline sudah melakukan pertemuan dengan direksinya mahkota. Ya kan. Jadi mereka tuh sebenarnya datang ke saya minta damai. Minta damai, mediasi, cari win-win. Saya bilang syarat damai buat saya simple. Cukup 1. Bayar aja klien saya. Jadi yang mau dilakukan itu saya sebenarnya mau, ya mereka mau coba kong kali kong lah. Ya kan, banyak kan orang diberi integritasnya, harga kamu berapa sih? Udahlah nih saya kasih kamu 1M, 2M, 3M, udah sono, pergi, kata dia kan. Cabut aja kuasa. Saya bilang nggak bisa. Syarat perdamaian saya cuma 1, saya bilang. Bayar klien. Nah itu yang dia nggak suka. Dia bilang, saya cuma bisa bayar klien pakai tanah. Saya bilang, oke, yang penting tanahnya senilai. Iya dong. Lah ini tanah sawah harga 300.000 di persidangan udah kebongkar Pak. Harga beli dia 300.000 per meter, masih sawah.
ya kan di Cikande sono pelosok. Mau dia jual 2,5 juta semeter. Lah yang bodoh tuh siapa kalau kayak begitu? Ya mungkin kalau saya, sorry ya, lawyer odong-odong, udahlah biarlah yang rugi klien ini. Gue dapat untung, nanti oke gue tanda tangan ini, lu kasih gue 5.000 meter ya, buat bonus. Udah deh gue tutup mata deh. Saya nggak mau Pak. Saya bilang nggak bisa kayak begini, kamu kasih aset lain aja yang bagus. Makanya saya minta dia aset Sukabumi. Waktu itu dia bilang oke. Ternyata dia bilang lagi, cuma ada 1 hektar Pak, 10 unit doang nggak cukup nih untuk seluruh klien. Wah nggak bisa saya bilang kan. Ketika saya nggak bilang nggak bisa, diajuin lagi gugatan lagi. Ini orang lucu gitu loh. Jadi pembatalan pencabutan gugatan itu karena nggak deal? Karena nggak deal. Oh. Jadi kalau deal dia cabut. Saya disuruh cabut juga dari klien-klien. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang sama mereka, saya masuk penjara pun saya rela. Yang penting lu bayar klien gua. Ini Pak, saya tuh sudah dilaporin belasan pencemaran nama baik. Dibilang mencemarkan Polri apa segala macam. Saya bilang sama Kapolri dan jenderal-jenderal polisi, lu mau gua masuk penjara nggak usah susah-susah. Lakukan tugas kamu, lindungi, ayomi, layani masyarakat. Bantu nih 5.000 klien saya. 5.000 Pak. 5.000 lebih yang sudah kasih kuasa. Minta diurus kasusnya. Lu urus, gua masuk penjara aja deh. Pak, emangnya di penjara itu berat Pak? Saya sudah masuk penjara Pak. Di penjara ada yang ada TV-nya, ada AC-nya. Saya nyantai bisa tidur. Kalau ini Pak, sekarang setiap hari Pak, Bapak tahu nggak sehari saya bisa tidur cuma 2 jam, 3 jam. Ya makanya muka saya berantakan kayak begini. Ya kan, jam 2 pagi ada yang nangis ke saya, Pak Alvin, mama saya sakit di ini. Pak, sampai uang pribadi saya Pak, saya transferin Pak. Jadi Pak, orang korban investasi bodong itu bukan cuma perlu pelayanan hukum Pak. Dia perlu pelayanan psikologi Pak. Banyak dari mereka yang tidak bisa menerima hantaman psikologi, mati bunuh diri. Mati bunuh diri Pak. Dan di situ negara alfa ya? Bukannya alfa lagi Pak. Negara itu turut serta di situ. Sekarang kalau kita bilang OJK, Mahkota, itu OSO Sekuritas. Diawasi oleh OJK, pengawasanmu mana? Kamu tuh ikut serta di situ kerugian. Ketika sudah terjadi rugi, bodo amat. Dibiarin loh Pak, masih beroperasi. Itu kan gila. Jadi dia tahu kasar ngomong nih ada prostitusi di situ, dibiarin. Berapa lama dulu Pak, contoh. Ya kan, ada apa namanya, Kalijodo. Ya kan sampai akhirnya pas zamannya Ahok digusur. Sebelum Ahok emang kagak tahu di situ pelacuran. Tahu kan orang Alexis apa kagak tahu. Ya kan Cungkuo 1,5 juta di situ kan apa ada semua. Saya diajak ke sana saya lihat gila. Ini apa polisi kagak tahu? Yang paling lucu Pak, Polsek Taman Sari Pak. Ini Polsek Taman Sari sebelahnya persis Pak Diamond. Tiap hari tari bugil di situ Pak. Sebelahnya kantor polisi. Apakah Polsek Taman Sari nggak tahu? Tahu. Itu satu-satunya polsek yang dimana rating dia lebih tinggi, Pak. Setoran dia paling gede. Ya. Itu nyata, Pak. Sebelahnya sendiri. Nggak usah cari cukup jauh, sono sini. Itulah yang orang bilang, ya kan. Kuman di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu Diamond itu dulu di situ sebelahnya Taman Sari, Pak. Baik kok. Tari bugil tiap kali nawarin kayak begitu. Polisi di mana? Ya kan, yang digerebek apa? Yang kecil-kecil lah, WTS nggak ada izin lah, dia only fan lagi telanjang-telanjang buat cari nafkah, Pak. Sini lu masuk penjara. Nggak usah jauh-jauh, sekarang aja masih banyak, Pak. 1001 tuh, Raja Mas. Itu emangnya nggak menawarkan? Sampai detik ini masih menawarkan. Siap gua. Iya kan? Mana polisi? Itu nanti kita bahas di sesi lain kok. Siap. Oke. Kita fokus di investasi bodong aja kok. Ini sebenarnya waktu yang tepat juga buat Koko gitu. Ya mengungkap, selain mengungkap, meminta ke Bapak Kapolri. Kita kan sebenarnya kita sayang sama tubuh Polri ini gitu kok. Di satu sisi kita pengen supaya pemimpinnya itu mau membenahi sistem yang bobrok ini gitu. Di sisi lain kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Kapolri
juga mampu memberi kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat. Mungkin waktu yang tepat buat Koko menyampaikan itu langsung kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Monggo. Baik. Bapak Jenderal Listio Sigit yang terhormat, jika Bapak mendengarkan video saya ini, ya kan, nggak usah berpikir bahwa saya ini mencari sosialitas, mencari uang. Ya, saya di Amerika usia 24 tahun, gaji saya 1 bulan udah 1 miliar. Situ, saya sudah cukup secara materi. Uang saya di luar negeri banyak di situ. Saya cuma kasihan pada masyarakat. Saya sebagai aparat penegak hukum, sebagai lawyer, saya bersumpah bukan kepada manusia di pengadilan tinggi, bukan kepada hakim, tapi saya bersumpah kepada Tuhan di situ bahwa saya akan membela masyarakat yang tertindas. Jadi setiap kata-kata keras yang saya lakukan, bukan karena saya benci sama Polri, tapi saya frustasi, saya kecewa, ya kan? Karena kenapa? Kewenangan untuk menahan penjahat, kewenangan untuk menyita aset, bukan kewenangan saya sebagai lawyer. Apabila undang-undang memberikan, advokat kamu boleh menyita. Saya saat ini tidak akan duduk berbicara di podcast. Saya akan melakukan tugas saya sita-sitain, saya tangkap-tangkapin penjahat. Tetapi Bapak Kapolri yang terhormat, tugas penyidikan, tugas penangkapan para penjahat, tugas menyita aset-aset tindak pidana itu ada pada kepolisian. Dan saya tahu saya tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Makanya disitulah kami sudah membuat aduan. Aduan kami tidak ditanggapi, malah korban-korban yang mengadu itu diintimidasi balik, Bapak. Disinilah kami mau menggugah, ya kan? Apakah polisi masih punya rasa malu? Ya kan? Anda mengenakan baju polisi, setiap bulan Anda mendapatkan gaji dari apa? Keringat masyarakat. Apakah Anda peduli terhadap masyarakat? Ya, saya Bapak Kapolri, kalau Bapak berpikir bahwa saya mau mencemarkan nama baik Bapak, atau polisi-polisi lain berpikir seperti itu, ya kan? Saya buat janji saya kepada Bapak. Bapak bereskan itu 5.000 orang, bereskan berikan hak-hak mereka, berantas semua investasi bodong, tangkap tanpa pandang bulu, ya kan? Nggak usah proses hukum, Pak. Bapak mau saya di penjara berapa lama? Misalnya pencemaran nama baik 4 tahun. Saya 4 tahun di penjara nggak apa-apa, Pak. Saya masuk rela dan ikhlas, Pak. Di situ. Tapi, Pak, ya kan, jika pembela masyarakat aja diperlakukan seperti ini, saya aja yang viral, sulit untuk memperoleh keadilan, bagaimana rakyat biasa, Pak? Itu yang Bapak perlu pahami, ya kan? Mereka ini nggak punya corong, Pak, untuk berbicara. Mereka pun cuma bisa punya nangis, stres, bunuh diri, gantung diri, minum disinfektan, macam-macam itu. Kasihan, Pak, masyarakat, Pak. Ya, saya menggugah. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya kan? Saya nggak tahu kitab suci teman-teman masing-masing apa, Bapak Kapolri apa. Tapi kitab suci saya bilang, Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi kalau Bapak Kapolri mengembankan tugas dan sayang pada Tuhan, sayang nih masyarakat ini. Masyarakat inilah yang membuat Bapak tuh terpilih menjadi Kapolri. Yang membuat Presiden terpilih menjadi Presiden. Jadi kalau Anda sudah kehilangan hati nurani di situ, ya kan, lalu apalah gunanya jabatan Kapolri? Ketika nanti kita meninggal dipanggil sama Tuhan, Tuhan nggak akan melihat Listio Sigit Kapolri, tidak. Listio Sigit, perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Perbuatan jahat apa yang kamu lakukan? Disitulah kita diadili secara adil, bukan pengadilan di dunia yang bisa disogok, Pak. Tuhan tidak akan bisa disogok nanti. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri, selama Bapak menjadi Kapolri, takutlah akan Tuhan. Jangan takut kepada siapa yang mengangkat siapa saingan politik Anda. Lakukan, masyarakat bisa lihat. Ketika Anda baik dan mengasihi masyarakat, masyarakat akan mendukung Bapak. Itu saja, Pak, yang saya ingin sampaikan. Baik, Ko Alvin. Selalu berapi-api kalau kita ngobrol, Mas. Harus, Pak, karena saya ini cerminan dari 5.000 orang yang teriak ke saya, Pak. Paham. Jadi kepala saya ini kalau nampung 5.000 komplain, Pak, orang lain tuh udah pada meledak. Saya jam 2 pagi, jam 3 pagi, Pak, orang nangis telepon. Saya kadang harus dengerin. Kenapa? Kalau nggak dengerin dia udah bilang, Pak, saya udah nggak ada siapa-siapa lagi, Pak. Saya udah kayak mau mati, kata dia. Kita gimana nggak kasihan? Siap, Ko Alvin. Di situ, Pak.
Oke Calvin, terima kasih banyak kok. Ya kita berharap ya podcast ini atau materi-materi dalam obrolan ini kemudian bisa sampai ke telinga-telinga pihak yang berkepentingan. Betul. Kemudian itu menjadi pertimbangan buat mereka untuk itu tadi memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang memperjuangkan keadilannya gitu. Tapi kami juga membuka ruang bagi siapapun yang disebut dalam obrolan kami ini, siapapun pihak-pihak yang berkepentingan. Kami beri ruang untuk memverifikasi, mengklarifikasi karena bagi kami kok cover both side ya berimbang itu adalah Bagus. kunci bagi Betul. kami. Jadi setiap pihak yang kita sebutkan dalam diskusi kita, obrolan kita itu kita beri ruang yang sama, waktu yang sama, kesempatan yang sama. Betul. Setuju. Demikian Calvin, terima kasih sudah datang di FK Inside Story. Ke depan mungkin ada topik-topik lainnya akan kita bahas, mungkin tidak dengan tensi yang lebih rendah kali kok ya. Boleh. Oke, terima kasih. Baik, Selamat Pak. siang. Thank you, Pak. Makasih. Thank you kok.